Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Apa kabar? Udah 1 minggu masih mau dengerin saya cerita? Wow, di luar lagi hujan, lagi banyak petir dan momen yang pas banget buat saya cerita-cerita soal kejadian-kejadian menyeramkan di hidup saya sejak kecil bahkan sampai sekarang. Kalau misalkan kalian penasaran seperti apa cerita-ceritanya, kalian bisa review atau kalian dengerin lagi dari postingan pertama saya di podcast ini sampai sekarang. Kemarin saya cerita soal hantu-hantu di sekolah dan bagaimana kondisi saya ketika saya bersekolah dulu di SMA. Itu adalah masa yang paling berat buat saya di hidup saya menjalani kehidupan saya dengan kemampuan ini. Kalau sekarang bisa dibilang saya menganggap kemampuan ini adalah anugerah. Ini adalah hal yang akhirnya bisa menjadi sesuatu yang membantu hidup saya, bisa menjadi karya-karya dari saya lewat cerita-cerita hantu yang saya alami sejak kecil sampai sekarang. Tapi dulu lain hal, karena sempat satu ketika saya merasa bahwa kemampuan ini adalah sebuah musibah. Saya merasa tidak beruntung menjadi orang yang terlahir dengan kemampuan bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya tidak merasa bahwa ini adalah hal yang baik, dan saya tidak melihat kebaikan-kebaikan dari itu. Saya berpikir saya harus menghilangkan kemampuan ini, bagaimanapun caranya. Sempat saya bercerita dengan keluarga saya, terutama dengan kakek saya. Saya bilang, saya menyebut kakek saya dengan sebutan bapak. Saya bilang, Pak, saya nggak tahan ini. Saya pengen banget bisa menjadi orang normal aja, nggak usah lihat-lihat hantu, nggak usah komunikasi sama hantu. Bisa nggak ya Pak, saya menghilangkan ini gitu. Tapi jawaban beliau adalah, kamu terlahir dengan seperti ini. Bahkan pada saat kamu belum menyadari kemampuan ini, dari sejak kecil pun kamu sudah banyak menunjukkan hal-hal yang bahwa kamu ini memang terlahir dengan kemampuan ini. Jadi ternyata dulu waktu zaman masih balita, itu banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya yang berhubungan dengan hal mistis gitu, yang disadari oleh kedua orang tua saya tentu saja. Dan orang tua saya pasti selalu share sama kakek saya, menceritakan bagaimana perkembangan saya. Dan hal ini menjadi hal yang lumayan bikin mereka resah gitu. Dan nyatanya sampai saya dewasa kemampuan itu gak hilang-hilang. Jadi kakek saya bilang, ini adalah hal yang gak bisa hilang di diri kamu. Kamu tidak bisa menghilangkan, tapi yang bisa kamu lakukan adalah mengolahnya atau menjadi hal yang bermanfaat untuk hidup kamu. Dan saya tidak menemukan jawaban itu gitu. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan, saya tidak melihat sedikit pun keuntungan dari kemampuan ini. Alih-alih saya menjadi orang yang lebih kuat, lebih tahan melihat hantu. Waduh. Ada petir, kaget. Alih-alih saya mendapatkan hal-hal yang baik, yang terjadi pada hidup saya adalah sebaliknya. Saya merasa hidup saya semakin lama semakin tersiksa, dan saya bersikukuh untuk menghilangkan kemampuan ini. Walaupun harus melakukan hal-hal yang mungkin ditentang oleh agama saya, oleh keluarga saya, dan orang-orang terdekat saya. Sejujurnya saya malu menceritakan ini, tapi saya akan ceritakan di sini. Jadi pada saat SMA itu diam-diam saya mencari tahu di mana dukun yang paling sakti yang ada di kota Bandung. Saya mencoba mencari informasi di mana ya paranormal dukun yang bisa membantu saya menghilangkan kemampuan ini.
Akhirnya saya mendatangi sebuah tempat. Waktu itu diantar oleh seorang sahabat saya. Saya tidak akan sebutkan di sini namanya, tapi dia lumayan tahu bagaimana kesulitan saya dalam menghadapi kemampuan ini. Dan dia juga yang kasih saya informasi, kayaknya di sini deh, menurut orang-orang atau menurut orang tuanya, bukan orang tuanya ya, menurut orang yang cerita ke dia gitu, bahwa ada beberapa tempat orang pintar alias dukun yang bisa saya datangi untuk membantu menghilangkan kemampuan ini. Jadi saya mendatangi satu tempat. Di situ saya bercerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bahkan saya cerita sampai nangis-nangis. Terus tiba-tiba orang pintar tersebut bilang bahwa saya ketempelan, katanya. Saya ketempelan hantu yang mengikuti saya sejak kecil, sehingga kemampuan hantu itu untuk melihat makhluk halus yang nempel juga ke saya gitu. Ya gimana ya, sama hantu ya pasti saling lihat kan. Ya pokoknya hal-hal itulah yang waktu itu saya pikir ya logis-logis aja sih gitu. Iya kali ya, mungkin ketempelan gitu. Dan menjadi angin segar buat saya bahwa sepertinya kalau orang pintar ini bisa usir hantunya, ya saya bakal bisa melihat dengan normal gitu. Kehidupan saya akan kembali normal. Jadi saya nurut-nurut aja. Pada saat itu beliau pun menyanggupi bahwa ya dengan mengusir hantu yang nempel di saya, ya otomatis kemampuan saya juga bakal hilang. Dan dia menyanggupi itu. Dia bisa mengusir, katanya. Akhirnya saya melakukan beberapa ritual. Saya harus membeli 7 macam jenis bunga. Lalu saya harus mencari 7 macam jenis air dari sumber yang berbeda. Terus di rumah beliau pun saya dimandiin dan dibacakan beberapa kayak mantra-mantra gitulah. Saya tidak mendengar seperti ayat-ayat suci Al-Quran, tapi beneran seperti mantra aja gitu, yang bahasanya aneh gitu. Saya dimandiin, dan pada saat proses mandi itu ya saya tidak melihat apa-apa gitu. Mungkin ya saya mikirnya ya mungkin dia sakti banget sampai nggak ada satupun hantu yang mendekati dia gitu pada saat saya sedang dimandiin sama beliau gitu. Dan saya melakukan beberapa prosesi sampai akhirnya saya membawa beberapa botol air yang harus saya pakai mandi setiap saat, saya minum setiap saat. Saya ciprat-cipratkan di seluruh kamar saya. Dan yang terjadi adalah saya tetap melihat hantu. Tidak ada yang terjadi setelah itu. Mungkin pada saat di rumah dia saya tidak lihat apa-apa. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya merasa kemampuan saya semakin gila. Saya semakin banyak melihat hal-hal yang biasanya gak saya lihat. Mungkin bentuknya selama ini standar ya hantunya. Tapi setelah kejadian itu, setelah melakukan prosesi itu, yang saya lihat makin aneh. Saya nggak tahu apakah ini adalah sosok-sosok yang dikirim oleh sang dukun atau apa, karena benar-benar berbeda. Itu tidak hanya terjadi satu kali. Saya bahkan mendatangi 4 orang pintar dan hampir semuanya melakukan prosesi-prosesi seperti itu. Tapi ya gitu, yang terjadi malah saya jadi semakin peka, saya semakin kuat, dan saya semakin banyak melihat hal-hal yang mengerikan. Hingga satu saat ketika saya bertemu dengan kakek saya, beliau melihat ada yang aneh dengan diri saya. Jadi kemampuan ini memang diturunkan oleh kakek saya. Dan beliau melihat ada sosok yang hitam besar di belakang saya. Itu setelah mendatangi paranormal keempat yang berjanji akan menghilangkan kemampuan saya ini. Kakek saya melihat sesuatu di belakang saya. Dan dia langsung bertanya, "Dari mana, Neng?"
Aduh, mau gak mau akhirnya detik itu juga saya cerita semuanya sama kakek. Saya takut banget dimarahin. Saya takut jalan yang saya ambil ini ya salah. Tapi yang terjadi adalah beliau hanya tersenyum. Dan beliau mencoba mengusir apa yang ada di belakang saya. Dan beliau bilang, kamu dibodohi katanya. Bapak udah bilang, kemampuan ini gak akan bisa hilang. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi kemampuan ini hanya satu. Sholat, sholat, dan sholat. Dalam banget ya. Hanya itu, Neng, katanya. Kamu mendapatkan kemampuan ini dari Allah. Dan kamu menyerahkannya lagi kepada Allah. Kembalikan kepadanya dan minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Masih penasaran sama cerita saya selanjutnya? Minggu depan ya. Jangan lupa buat ajak teman-teman kamu buat dengerin.